Baik, saya Vinicius Jangar sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan program. Nah, yang dimaksud dengan penyusunan program adalah proses untuk penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam jangka panjang atau 3-5 tahun, dan merencanakan sejumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program. Yang berikut dalam penyusunan program terdapat 3 kegiatan pokok. Itu yang pertama ada peninjauan kembali program yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, mempertimbangkan usulan program baru. Dan yang terakhir, yang ketiga, koordinasi program-program dalam suatu sistem penyusunan program secara formal. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyusunan anggaran. Jadi, penyusunan anggaran dilakukan setelah penyusunan program. Pengertian anggaran merupakan suatu rencana kerja perusahaan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter, dan dapat juga menggunakan satuan ukuran lain yang mencakup jangka waktu tertentu, biasanya jangka waktu 1 tahun. Nah, dari penyusunan anggaran ini terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, anggaran dapat dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran menyangkut masa atau jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, anggaran merupakan komitmen para manajer untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Yang keempat, anggaran yang sudah disetujui segera dilaksanakan sesuai dengan pos-pos. Yang kelima, anggaran dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja manajer. Dan yang keenam atau yang terakhir, usulan anggaran ditetapkan oleh pihak manajer puncak. Baik, selanjutnya saya Cindy Boys akan menjelaskan 2 materi. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Yang pertama, fungsi anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua yaitu fungsi anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Dimaksud dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu fungsi anggaran sebagai motivasi. Anggaran berfungsi juga sebagai pendorong yang dapat memotivasi manajer masing-masing divisi yang mereka pimpin dan manajer puncak untuk meraih tujuan perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dalam menyusun anggaran, pasti unit kerja akan melakukan komunikasi, perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian perusahaan. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima yaitu fungsi anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja manajer perusahaan. Kinerja manajemen dan pimpinan akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan berisi rencana penjualan selama jangka waktu anggaran, biasanya 1 tahun. Penjualan dinyatakan 1 moneter dan besarnya jumlah penjualan. Yang kedua yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi berisi rencana berapa saja produk yang akan diproduksi selama periode anggaran. Anggaran ini dibuat berdasarkan penjualan sebelumnya. Yang ketiga yaitu anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi terdiri dari komponen harga pokok produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan
biaya overhead pabrik. Yang keempat yaitu anggaran biaya non-produksi. Anggaran biaya non-produksi berisi tentang rencana sejumlah biaya yang tidak termasuk dalam proses produksi, dan biaya ini hanya sebagai penunjang kegiatan produksi. Yang kelima yaitu anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal berisi rencana untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya, kemudian mengeluarkan aktiva tetap sebagai modal untuk diinvestasikan. Yang keenam yaitu anggaran kas. Anggaran kas berisi rencana sumber dan penggunaan kas dalam periode anggaran, terdiri dari rencana penerimaan kas dan rencana pengeluaran kas. Yang ketujuh yaitu anggaran rugi laba. Anggaran rugi laba berisi rencana rugi atau laba perusahaan selama periode anggaran. Anggaran ini disusun untuk merencanakan keadaan perusahaan dalam satu periode. Yang kedelapan yaitu anggaran neraca. Anggaran neraca berisi tentang rencana posisi keuangan yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal perusahaan pada satu periode anggaran. Yang kesembilan yaitu anggaran perubahan posisi keuangan. Anggaran perubahan posisi keuangan berisi rencana perubahan aktiva, utang, dan modal perusahaan selama periode anggaran. Sekian dari saya, terima kasih.